Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanan yang sungguh-sungguh makanan itu adalah tubuhnya. Amin. Nah, perjamuan kudus bukan sekedar tradisi atau perintah gereja, tidak. Tapi memang itu hati Tuhan sendiri. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55 ini penting. Sebab dagingku adalah apa? Benar-benar makanan, dan darahku adalah apa? Benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Seperti ayat 56, nanti kita lihat ayat 57-nya. Nah saudara, kalau kita melihat bahwa perjamuan kudus itu adalah benar-benar makanan, karena itu tubuh daging Tuhan Yesus dan darahnya adalah benar-benar minuman. Saya beri ilustrasi begini kepada saudara. Orang yang makan durian itu nggak bisa bohong, nggak bisa nipu kalau dia nggak makan. Kenapa? Karena baunya. Nah, begitu pula Tuhan Yesus ingin. Kalau kita makan dia, maka aroma dia harus keluar dari hidup kita. Amin. Harus keluar. Saya lupa istilah satu penyakit. Ada penyakit salah pencernaan seringkali terjadi pada anak-anak atau orang tua. Makan pisang keluar pisang karena nggak bisa dicerna. Pernah tahu sakit itu ya? Makan nasi keluar nasi karena nggak bisa dicerna. Nah kesimpulannya, berarti banyak orang Kristen yang punya sakit pencernaan rohani itu. Ngerti maksudnya? Makan gak jadi apa-apa, keluar lagi. Nah padahal Tuhan tuh ingin setiap kali kita makan tubuhnya dan minum darahnya, aroma Yesus itu keluar dari kehidupan kita. Minum kopi, sama. Begitu kita minum kopi, gak lama kita kencing sudah bau. Betul gak? Nah harusnya begitu Yesus. Siapa pernah bertanya-tanya, kalau kita lihat Kejadian 39, ayat yang keempat dan 5. Ditulis begini. Ketika dilihat oleh Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan. Pernah nggak saudara bertanya dengan Tuhan tentang ayat itu? Ketika dilihat oleh Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ternyata saudara, penyertaan Yesus dalam diri kita itu orang kafir pun bisa melihat. Hebat sekali ayat ini. Bukan tanda salib kita, bukan. Nah, apa yang dilihat? Pasti ada sesuatu. Nah seharusnya begitulah diri kita semua sebagai gereja yang mewakili Yesus di dunia ini. Lewat kehidupan kita, aroma Yesus. Ingat di surat Korintus, 2 Korintus pasal 2:14, Paulus berkata, biarlah keharuman Kristus. Dia membawa kita ke jalan kemenangannya. Supaya keharuman Kristus nyata lewat kita. Aduh, ayat itu luar biasa. Jadi kalau sekian kali kita minum darah Yesus dan makan tubuhnya, maka aroma Yesus harus kelihatan. Harus nampak. Kalau sampai itu tidak nampak, berarti ada yang salah dalam diri kita. Jadi nanti kalau kita ambil bagian ini, ingat ini makanan yang benar-benar makanan, dan ini minuman yang benar-benar minuman. Bukan simbol, bukan apa-apa, karena dia mengatakan itu. Sama seperti kita makan apa saja. Jadi daging, jadi tubuh dalam kehidupan kita. Jadi itu kerinduan Tuhan. Kalau kita menuruti apa yang Yesus katakan, lakukan itu berulang-ulang sebagai tanda peringatan akan aku. Nah, lihat ayat 57 saudara. Inilah dampaknya. Setelah dia berkata, barang siapa, ayat 56 ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dahsyat sekali. Durian yang kita makan, dia tinggal di dalam tubuh kita dan aromanya mempengaruhi
Maaf, nafas kita, bau mulut kita, waktu kita kencing bau juga. Orang makan durian boleh gosok gigi pakai satu tub, habis odol itu akan tetap bau. Karena di dalam bukan di giginya yang ketinggalannya. Di dalam tubuh kita dia ada. Nah setelah itu apa yang terjadi? Ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Kata ini bagus, barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Gabungkan nanti kita jadi perenungan kita Galatia 2:20. Aku hidup, tapi bukan lagi aku, tapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi dalam daging sekarang, itu hidup karena iman di dalam diri anak Tuhan itu. Dan ini ayatnya. Karena siapa makan aku tinggal dalam dia, ia tinggal dalam aku. Yang penting ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup telah mengutus aku. Artinya, maka kita pun diutus oleh Bapa. Amin, saudara. Nah, itulah panggilan kita. Jadi seharusnya di gereja ini disadari betul-betul bahwa setiap anggota gereja yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus itu siap untuk diutus. Seperti Bapa telah mengutus Yesus, maka kita ambil bagian untuk siap diutus untuk pergi. Harusnya begitu. Tapi seringkali cuma tekankan mujizatnya, kesembuhannya saja. Lupakan tanggung jawab ini tadi. Nah kalau kita pergi kemana saja dan aroma Yesus yang nampak, wah itu luar biasa. Nggak akan ada orang yang nggak terima Injil. Terus berkembang. Seperti itu. Bagian yang terakhir. Yohanes pasal yang ke-14. Masih pada konsep tinggal dalam dia di dalam kita, kita di dalam dia. Yohanes 14. Ayat yang ke-1 mulai. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara keluarkan kalimat, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau orang mau lihat Yesus, apakah harus ke surga dulu? Tidak. Orang akan lihat Yesus kepada siapa Yesus menyatakan dirinya. Betul tidak? Dan itulah tubuh dan darahnya. Yesus tinggal dalam kita. Oke? Sekarang ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu kapan? Ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Ingat tadi Yohanes 6, Yesus di dalam kita ya. Dan Bapa yang hidup mengutus Yesus, sama seperti itu dia mengutus kita. Sebab aku hidup. Kata ini penting. Sebab Yesus hidup. Ada apa? Karena dia hidup, maka kita pun akan apa? Hidup. Karena dia tinggal di dalam kita. Nah kalau dia hidup, lalu kita juga jadi hidup. Karena yang hidup itu masuk ke dalam tubuh kita. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu kapan? Pada waktu Yesus yang hidup itu tinggal di dalam kita. Kamu akan tahu. Yang lebih hebat lagi saudara, dikatakan begini. Bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ayat ini pendek saudara. Tapi artinya, dampaknya itu wah hebat sekali. Ayo kita pelan-pelan melihat. Satu, siapa di dalam siapa? Coba lihat, siapa di dalam siapa? Iya, Yesus di dalam Bapa. Oke. Yang kedua, kita di dalam Yesus. Yang ketiga, Yesus dalam kita. Saudara bayangkan, berarti kita ini dibungkus. 2 dari luar, 1 dari dalam. Ngerti maksudnya? Siapa 2 dari luar? Bapa dan Yesus. Siapa dari dalam? Yesus dalam kita. Ini
dahsyat sekali. Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanan yang